wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tri Kristanto, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Al-Falah Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Untuk selanjutnya, lebih jelasnya saya telah melaksanakan video pembelajaran dan selanjutnya mohon masukan saran agar dalam proses pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Dan kita sehat selalu ya. Cek baju kalian, kebersihan kanan kirinya, bawah, barangkali ada sampah. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan rapi, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Terima kasih, Mas Yogi, maju depan, pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Are you ready, my friend? Yes, I am ready. Let's pray. Finish eye breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Oke, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Untuk yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Terima kasih. Kan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri, kita melakukan sikap tegap berdiri. Duduk boleh ya. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu yang hari ini memasuki tema materi bab 2 kelas 11 perihal dinamika demokrasi Indonesia atau sistem dan dinamika
demokrasi Indonesia. Kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makna dari menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Namun sebelum kita masuk pada bab selanjutnya, bab sistem dan demokrasi Indonesia, pelajaran minggu kemarin yaitu perihal masalah perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Masih ingat pelajaran yang kemarin, minggu kemarin? Masih ingat ya? Siapa yang tahu tentang tenaga kerja? Ya, Maisa. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Ya, baik. Itu berarti tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Dan intinya pekerjaan itu menghasilkan upah atau gaji. Kemudian kita bahas juga perihal angkatan kerja. Siapa yang tahu tentang angkatan kerja? Ya, boleh. Apa? Angkatan kerja. Penduduk dengan rentang usia produktif atau usia kerja yang sedang bekerja maupun sedang dalam proses mencari pekerjaan. Oke, baik. Kita kasih aplaus ya. Oke. Materi yang minggu kemarin kalian sudah kuasai masalah tentang perlindungan tenaga kerja. Hari ini kita akan bahas sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk itu, buka halaman 138. Kita membaca, kita biasakan dengan membaca atau literasi. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk literasi. Silakan dibaca. Ya, waktu untuk literasi sudah cukup. Ya, seperti biasa kita yel-yel. Oke. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila di hatiku. Belajar PPKN. Belajar Pancasila Robinku. Tepuk semangat. 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 Lemes. Oke ya. Pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan lingkungan sekitar, kita diharapkan mensyukuri nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian mengamati bentuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menunjukkan sikap santun, disiplin, responsif, dan proaktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selanjutnya, melalui kegiatan menelaah, peserta didik dapat menganalisa dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dengan baik. Sehingga diharapkan kalian nanti setelah mengerti apa itu demokrasi, kita bisa menerapkan demokrasi yang benar di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuki mendengarkan video yang akan Pak Guru sampaikan. Nanti dalam video itu kalian amati, kemudian nanti setelah diamati kita diskusikan apa yang terjadi pada video tersebut. Begitu, siap kita dengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel
pembelajaran Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan kelas 11, tepatnya bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi 2 bagian video. Bagian pertama membahas mengenai hakikat demokrasi, dan di bagian kedua nanti akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman menerima notifikasi saat video selanjutnya sudah diupload. Dalam Pancasila, nilai-nilai demokrasi tertuang dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengamanatkan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk menerapkan musyawarah ketika membahas atau menyelesaikan suatu persoalan, di mana setiap orang diberikan kebebasan untuk berpendapat guna mencapai suatu permufakatan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai demokrasi itu sendiri. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Kata tersebut kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Inggris, yaitu demokrasi, dan diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Istilah demokrasi memiliki makna bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara demokrasi dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Presiden Amerika Serikat ke-16, yakni Abraham Lincoln, memandang demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan melakukan aktivitas politik tanpa tekanan dari manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan rakyat bersama. Merujuk pada teori siklus Polybius, sistem demokrasi merupakan akibat dari melencengnya sistem pemerintahan sebelumnya, yakni monarki dan aristokrasi. Pada umumnya, pemerintahan suatu negara akan diawali dengan bentuk kerajaan atau monarki, di mana raja memerintah demi kesejahteraan rakyatnya. Sistem monarki merosot menjadi pemerintahan tirani ketika raja berlaku sewenang-wenang dan tidak lagi memikirkan kepentingan umum. Dalam situasi tersebut akan muncul sekelompok bangsawan yang akan merebut dan menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok bangsawan disebut juga aristokrasi, yang kemudian merosot menjadi oligarki ketika kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Rakyat kemudian akan memberontak kaum bangsawan dan menjalankan sistem demokrasi atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, sistem demokrasi akan gagal saat masing-masing rakyat hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga sistem pemerintahan bergeser menjadi okokrasi. Jika sampai pada sistem okokrasi, Polybius meramalkan akan ada seseorang yang mengembalikan kehidupan negara menjadi damai dan mengendalikan kekuasaan menjadi pemerintahan monarki kembali. Sistem demokrasi telah dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam bentuk sistem demokrasi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan titik berat perhatian, ideologi, dan penyaluran kehendak rakyat. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan ke dalam 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa ada upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan
atau demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan landasan ideologinya, bentuk demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Satu, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari bentuk demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak ikut campur tangan terhadap rakyat. Dua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme, atau sosialisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan pada kepemilikan pribadi tanpa paksaan. Namun, untuk mencapai masyarakat tanpa kelas tersebut, apabila diperlukan, negara dapat melakukan paksaan. Menurut cara penyaluran kehendak rakyatnya, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Satu, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya secara langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum. Dua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentunya memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem politik lainnya. Henry B. Mayo, seorang ilmuwan politik asal Kanada, mengungkapkan prinsip-prinsip dari demokrasi, antara lain: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, Alan Moody berpendapat bahwa suatu pemerintahan dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki dan menegakkan prinsip yang disebut sokong guru demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan setujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Menjamin hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demikian ada penjelasan singkat mengenai hakikat demokrasi. Apabila ada yang ingin ditanya. Ya, ini penjelasan tentang demokrasi. Kemudian kita lihat video yang memberi contoh akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ini contoh sedikit saja perihal pemilihan kepala desa. Asli Nengpias. Asli Nengpias. Asli Nengpias. Asli Nengpias. Iya,
tambah mau boleh dipakai lah. Sing bilang kira anak aku ya bohong. Oh iya, nanti kalau ini gitu, kau kira ngerti toh? Yang ngajarin beda soal yang kalau itu, bapak mama dia bisa aneh-aneh kau ya. Kakak, saya nggak ada masalah kok, aku sini kan. Lah yang bayi ini kamu gini kan itu jagai. Tunggu nih. Nanti sama gue mereka. Jaska. Kepala desa. Itulah Indonesia. Film itu menggambarkan ada yang nggak senang walaupun tidak jadi. Ya. Dengan rekayasa, model trik-trik seperti itu tadi pada film. Ini contoh salah satu pemilihan kepala desa di Indonesia. Ini demokrasi, makanya demokrasi di Indonesia. Terus sementara ini mungkin belum sepenuhnya cara demokrasi Pancasila. Anak-anak, kita sudah melihat video, mengamati video. Sekarang kita bisa sedikit menyimpulkan sebelum kalian nanti diskusi akan video itu. Pertama adalah kita memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kita tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Nah, mengenai hal ini, mengenai hal demokrasi, tadi di video seorang ahli, Abraham Lincoln, menyampaikan apa itu demokrasi. Coba yang tahu siapa? Oke, Delta. Demokrasi itu apa? Demokrasi adalah suatu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, bagus. Kita sinkron. Kemudian yang berangkat dari beberapa pendapat, terdapat unsur-unsur demokrasi. Adapun unsur-unsur demokrasi ini ada 4. Siapa yang tahu unsur-unsur demokrasi? Saya Pak. Mbak Akis ya. Yang Bagus. pertama unsur mufakat atau kebulatan tekad, yang kedua unsur perwakilan, yang ketiga prinsip musyawarah, dan yang keempat prinsip kebijaksanaan. Oke, bagus. Kita kasih plus ya. Jadi intinya unsur demokrasi itu ada di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian demokrasi juga dijadikan sebagai sistem politik yang dionet oleh sebagian negara di dunia ini. Meskipun dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Nah, dalam ketatanegaraan atau dalam sistem politik ada beberapa ketergantungan atau keanekaragaman sudut pandang dalam membuat bentuk dari demokrasi. Ada 3 bentuk demokrasi di dunia, bukan di Indonesia ya, di dunia. 3 bentuk demokrasi di dunia. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Oke, Mbak Pit. 1 demokrasi formal, 2 demokrasi material, 3 demokrasi gabungan. Oke, kita kasih plus. Dan bicara mengenai demokrasi tidak terlepas dari pembicaraan kekuasaan rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Tentu memiliki beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip. Tolong sebutkan siapa yang bisa tentang prinsip demokrasi. Saya Pak, Ayo, Mas Adi. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan berlembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, menjamin tegaknya keadilan. Oke, terima kasih. Ayo, kita kasih plus ya. Itulah tadi makna pengamatan dari video. Kita sudah bisa menyimpulkan apa itu arti demokrasi, apa itu unsur demokrasi, apa itu tadi bentuknya demokrasi, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip dari demokrasi. Sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok, kita diskusi dengan menggunakan sistem marketplace, yaitu sistem nanti dalam tawar-menawar. Kalian nanti tawar-menawar pada saat presentasi, ya. Nah, kalian ada LKPD yang nanti Pak Guru bagikan, ya, LKPD-nya.
Ini Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya nanti dikerjakan. Dan dikerjakan, kita diskusi, kasih waktu setengah jam, ya, setengah jam dari sekarang. Coba dikerjakan sekarang. Kalian mengamati, ya, diamati, kemudian dicari permasalahannya dicari, kemudian dari video dan pengamatan di buku-buku itu kalian diskusikan, ya, kalian diskusikan, saling berbagi informasi sama teman dan sesama kelompoknya, seperti jual beli model, tapi informasi akan datang, mengumpulkan datanya.
Setengah jam 30 menit kayaknya udah habis selesai. Sekarang kita presentasikan ya. Tapi sebelum presentasi kita ice break dulu. Melemaskan urat-urat jaga sepaneng ya. Seperti biasa kita yel-yel. Oke. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila di hatiku. Belajar PPKN. Belajar Pancasila Provinku. Tepuk semangat. Semangat. Lemes. Oke ya. Sekarang kita presentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Bentuk demokrasi Indonesia berdasarkan klarifikasi yang ada adalah 1. Demokrasi formal, 2. Demokrasi konstitusional, 3. Demokrasi langsung dengan sistem perwakilan, 4. Disertai alasan yang logis. Oke, gitu. Ya. Ya, bisa kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Yuk. Kami di sini akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Ya, hasil dari pengamatan video Pilkades yaitu sesuai video contoh Pilkades, fakta di lapangan ada beberapa kecurangan. Sebagai salah satu contoh kandidat, calon memaksakan kehendak dengan cara memberi uang dan mengancam. Sekian dari presentasi. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Sekarang yang kelompok 4. Maju. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi meliputi 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan lembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Dan yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Oke, bagus. Ya, kita kasih tepuk. Aplaus ya. Oke ya. Baik anak-anak, kita sudah selesai. Tadi udah presentasi dari awal. Kita mengamati video. Kita memahami pembelajaran minggu kemarin. Kita sudah memahami akan demokrasi,
kemudian unsur demokrasi, bentuk formal demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, kemudian sudah paham akan pengamatan tadi Pilkades kelompok 3 yang mengatakan ada kecurangan di Pilkades. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Coba Mas Maesa, kesimpulannya apa pelajaran pada hari ini? Saya bisa memahami dan menjelaskan akan pengertian demokrasi sesuai dengan unsur demokrasi. Oke, bagus Pak Maesa. Tik. Oke, kesimpulan selanjutnya coba Delta. Saya bisa mengklasifikasi akan bentuk demokrasi seperti demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Oke, baik. Kesimpulan yang ketiga coba masuk Mas. Saya dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi menurut salah satu pendapat ahli. Ya, salah satu ahlinya siapa? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ya, itu yang sering muncul. Kemudian kita bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Saya minta salah satu siswa untuk bisa merefleksikan pembelajaran ini. Coba Oleh maju ke depan. Di sini Mas, Bang Oleh. Untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, saya sangat menyukai pembelajaran hari ini karena dengan model pembelajaran melalui video dan pembahasan permasalahan lewat marketplace dapat berdiskusi, saya lebih paham dan bisa menyusun laporan sehingga ke depan bisa kami gunakan untuk kehidupan di masa mendatang. Oke, baik ya. Itu refleksi dari titik pada siang hari ini, di mana siswa dalam pembelajaran hari ini bisa mengungkapkan penjelasan dengan baik dan menyenangkan. Nah, kita sampai pada ujung penutup, tapi sebelum kita tutup berdoa tutup, Pak Guru menyampaikan untuk minggu depan pembelajarannya adalah pada ancaman, mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Diminta kalian nanti di rumah membaca materi yang untuk minggu depan. Bisa lewat Google, bisa lewat e-book, dan banyak materi. Kemudian yang hari ini belum KKM nanti bisa remedi. Kita lakukan pengayaan dan remedi. Sehingga ke depan kalian sudah tuntas dalam pembelajaran tentang dinamika demokrasi Pancasila. Untuk terakhir, monggo Mas Yogi untuk menutup doa pertemuan pada hari ini. Mas Yogi sini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Are you ready, my friend? Yes, I am ready. Let's pray. Finish eye breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Pancasila. Salam. Amin.